Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Rusadi dengan NPM 0611910433 yang akan mempresentasikan tentang tugas besar analisis perancangan SBO yang diajar oleh Buyan Puspitarani dengan judul Analisa Perancangan Sistem Orientasi Objek Aplikasi Ticketing pada Data Center DCI Indonesia. Latar belakangnya adalah seiring perkembangan teknologi aplikasi berbasis website hadir seiring meningkatnya kebutuhan manusia. Aplikasi berbasis website ini sendiri dipadukan dengan teknologi yang sedang berkembang, seperti internet dan social networking. Pada portal DCI ini adalah merupakan sebuah aplikasi relasi antara customer dan engineer yang bertugas di perusahaan DCI Indonesia, sehingga alur proses bisnis dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Maka ketika ada customer yang akan request kunjungan atau ada maintenance ataupun butuh support dari engineer yang ada pada DCI, maka dengan gampang customer dapat membuat tiket yang akan langsung direspon oleh engineer pada perusahaan DCI Indonesia. Tujuan dibangunnya portal DCI ini adalah untuk memudahkan proses bisnis seperti site visit, audit internal maupun eksternal, log barang masuk dan keluar, serta pembuatan laporan yang diambil dari portal data center ini. Lalu selanjutnya batasan sistem. Batasan sistem portal ini hanya digunakan oleh customer dan engineer DCI itu sendiri. Sedangkan untuk kegunaannya yaitu seperti yang telah disebutkan tadi bahwa untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dan respon setiap kegiatan yang ada sehingga dapat menggantikan komunikasi yang menggunakan email yang terkesan lebih rumit dan lambat. Dikarenakan data center DCI ini saat ini sudah memiliki 6 gedung dengan masing-masing lantai per gedungnya adalah 3 dengan ratusan pelanggan. Jika menggunakan email akan terkesan rumit, sedangkan untuk tiketing dapat dialokasikan dan sesuai dengan gedungnya masing-masing. Lalu kebutuhan fungsional untuk sistem portal DCI ini adalah terutama aplikasi berbasis web, lalu tampilan dashboard untuk list ticketing, create ticketing, update tiket, close tiket yang akan dikhususkan oleh untuk engineer, lalu tombol pengaturan untuk mengatur profile, seperti untuk reset password dan lain-lain, tombol logout untuk keluar dari aplikasi berbasis web portal DCI. Lalu untuk kebutuhan non-fungsionalnya adalah ada perangkat lunak, yaitu Microsoft berbasis Windows, lalu browser startup, lalu perangkat kelasnya Windows 7 atau lebih tinggi, dan minimum prosesornya adalah Intel Pentium 4 atau yang mampu dengan SSE 3. Dan untuk server membutuhkan Windows Server 2008 R2 paling minimal untuk menjalankan servernya aplikasi dari portal DCI ini. Alat input dan outputnya seperti mouse keyboard, lalu printer untuk laporan otomatis, serta spesifikasi minimumnya sama seperti pada kebutuhan fungsional, yaitu Windows 7 minimum, Intel Pentium 4 prosesor yang mampu SSD 3, dan atau server Windows 2008 R2 untuk servernya. Lingkungan sistem ini digunakan oleh customer yang terdaftar pada DCI Indonesia dan pegawai PT DCI Indonesia. Yang pertama, selanjutnya desain sistem berisi seluruh diagram UML. Yang pertama adalah use case diagram dan skenario use case. Pertama ada create ticket, di mana create ticket ini dapat di-extend menjadi maintenance, atau bus, atau visit, yang dimana diwajibkan memiliki nomor izin atau SPK dari perusahaannya masing-masing. Lalu pada visit ini juga terdapat extend, yaitu lunch atau dinner. Ini bersifat opsional sama seperti yang lainnya. Bahwa jika customer melakukan visit, apakah butuh provide makanan yang disediakan gratis oleh DCI atau tidak. Lalu ada login yang dapat diakses oleh DCI dan customer juga. Lalu ada update tiket yang dapat diakses oleh DCI engineer dan DCI customer. Pada update tiket ini ada juga ada dua menu, yaitu detail tiket
untuk mengubah isi tiket dan cancel tiket untuk menggagalkan tiket. Lalu terakhir ada close tiket yang hanya bisa diakses oleh desain engineer. Jadi ketika kegiatan telah selesai, maka desain engineer akan melakukan close tiket yang nantinya akan terdapat notif email kepada DCI customer. Untuk create tiket sendiri, reaksi aktornya yaitu merekam data pembuatan tiket, lalu reaksi sistem menyimpan data, dan lalu selanjutnya reaksi aktor DCI engineer melakukan approve, selanjutnya reaksi sistem, dan sistem akan menyimpan data kembali. Lalu update tiket kurang lebih sama seperti dengan create tiket, hanya bedanya di sini adalah aktor mengubah data tiket yang sudah ada, lalu menyimpan, lalu DCI engineer approving, dan sistem menyimpan data kembali ke database. Lalu untuk update tiket, bahwa ini adalah konfirmasi bahwa kegiatan sudah selesai, menyimpan data, data saya desain engineer memeriksa kegiatan, desain engineer close tiket, lalu sistem menyimpan data kembali. Pada kelas diagramnya sendiri terdapat beberapa kelas, yaitu ada desain engineer, general ticket, dan DCI customer sebagai aktor juga. General ticket ini terdiri dari site visit, bus ticket, maintenance. Pada dasarnya sama, memiliki subject, location, destination, description, start date, end date, dan reason. Dan memiliki fungsi login, create, update, dan close. Pada visit ini ditambahkan DCI, length, request, dan total visitor. Sedangkan pada maintenance adanya maintenance type dan MOP type, yaitu seperti dokumen untuk kegiatan maintenance-nya. BAST ada item type dan delivery number. Selanjutnya adalah sequence diagram dan collaboration diagram. Inilah sequence diagram dari DCI customer sendiri, yaitu ada DCI customer, lalu login, diarahkan ke home jika kita create tiket, dan direkam ke database, lalu notif akan masuk pada DCI engineer, lalu DCI engineer akan melakukan approving, dan jika sudah approve, maka tiket akan diterbitkan dan DCI customer dapat melakukan kegiatannya masing-masing. Lalu yang selanjutnya, jika ini tiket sama seperti dengan create tiket sendiri, hanya berbedanya di edit tiket, lalu kembali ke recording, lalu notif DCI dan engineer dari DCI approve, dan tiket kembali terupdate. Untuk login sendiri dan untuk kegiatan, jika kegiatan sudah selesai atau tiket sudah komplit, maka langkahnya seperti ini: login, diarahkan ke home, informing ticket was complete, DCI closing tiket, dan tiket berhasil di close, serta DCI customer akan mendapatkan notifikasi bahwa tiket telah di close. Lalu selanjutnya adalah kolaborasi diagram, sama hampir sejenis, yaitu login, pembuatan tiket, simpan data, lalu notif ke engineer, lalu engineer sendiri akan melakukan approving dan simpan data, lalu terakhir notifikasi tiket telah di-approve. Selanjutnya ada activity diagram. Pada activity diagram ini DCI customer akan melakukan login. Setelah login akan diarahkan kepada halaman home, pembuatan tiket, lalu apakah statusnya sudah jika sudah tiket dibuat, maka statusnya created, dan DCI customer akan menerima notifikasi tiket baru. Setelah menerima notifikasi tiket baru, maka mereka akan approve sesuai dengan persyaratannya. Jika sudah approve, maka customer akan menerima notif, lalu melakukan kegiatan, informasi, dan menginformasikan ketika selesai. Maka setelah selesai, tiket akan di-close oleh engineer dan kembali mendapatkan notif bahwa tiket sudah di-close. Jika tidak di-approve, maka akan menerima notifikasi bahwa tiket tidak di-approve dan customer diminta untuk melakukan revisi, lalu kembali ke approving. Selanjutnya ada state diagram. State diagram ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembuatan tiket, di mana customer login dan diarahkan ke home, lalu pembuatan tiket dan mengisi detail tiket. Selanjutnya akan masuk ke bagian kedua, yaitu approval oleh tim DCI engineer, bahwa notifikasi akan masuk
lalu tim DSI engineer akan melakukan approving dan apakah diterima atau tidak. Kalau tidak, maka akan kembali diarahkan kepada mengisi detail ticketing. Namun ketika diterima, maka notifikasi ke customer akan dituliskan bahwa tiket telah di-create. Selanjutnya ada komponen diagram dan deployment diagram. Yang pertama ada client dan server. Ini merupakan komponen diagramnya, di mana server ini dapat melakukan create, update, dan close, sedangkan client ini aplikasi klien yang dapat mengakses server ini. Lalu ada deployment diagram, di mana pada web server DCI terdapat website dan juga DB server DCI yang merupakan database servernya menggunakan MySQL database. Lalu yang terakhir ada klien yang menggunakan akses menggunakan HTTPS 80 menggunakan browser yang berisikan HTML5. Terakhir tampilan sistem, kita dapat melihat langsung ya untuk sistem ini. Pada halaman pertama yaitu DCI Indonesia akan melakukan login. Ini adalah halaman login. Di sini kita mengisikan username atau email, lalu password. Ketika sudah login, maka akan diarahkan kepada halaman terdepan. Jika ingin melihat daftar tiket yang telah kita buat atau sedang berlangsung, maka kita bisa melakukan ke arah request. Di sini kita dapat melihat semua tiket yang telah di-create, statusnya bagaimana. Lalu untuk melakukan tambahan tiket, kita dapat melakukan di service katalog. Di sini ada shipment, set access, smart hand, lalu seperti disaster recovery atau maintenance. Kita sebagai contoh lalu set access request. Pada set access request seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa memiliki komponen seperti subject, location, lalu destination, apakah membutuhkan equipment, apakah membutuhkan engineer untuk melakukan escorting, lalu total visitor, jam dimulai dan kapan dimulainya kegiatan, dan akhir kapan berlangsungnya. Lalu ada deskripsi juga. Jika sudah, maka kita akan mencet add request dan DCI engineer akan mendapatkan notifikasi bahwa mereka menerima email baru. Dan jika DCI engineer mendapatkan email tersebut, maka mereka akan melakukan proses approving yang nantinya muncul pada status ini. Jika belum di-approve, maka tulisannya akan not approve. Dan ketika sudah selesai di-approve, maka statusnya akan open seperti ini. Dan ketika sudah selesai, maka statusnya akan close. Seperti itu. Lalu terakhir ada kesimpulan. Untuk membangun media berbasis web ini memudahkan bagi pengakses web, baik itu engineer maupun customer untuk melakukan proses kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan oleh DCI Indonesia. Fasilitas ini menurut saya memberikan kemudahan kepada customer dan DCI engineer untuk berkomunikasi secara tepat dan cepat. Lalu aplikasi website ini dibangun dan berhasil menampilkan beberapa info seperti halaman pemberitahuan, list tiket, pembuatan tiket, update tiket, close tiket yang ditunjukkan kepada pengakses website dengan sangat baik. Lalu saran dari saya adalah pembuatan website ini masih terbilang sederhana, terutama dalam segi tampilan, segi keamanan. Ada baiknya untuk tahap perkembangan sistem diharapkan membuat skena semenarik mungkin untuk menambahkan informasi seperti apa yang sedang berlangsung pada DCI Indonesia dan lainnya. Lalu diperlukan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik terutama yang berhubungan dengan database. Ini dikarenakan ada banyaknya puluhan atau mungkin ratusan customer yang mengakses website ini secara per hari gitu. Maka diperlukan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik ini. Lalu yang terakhir, agar website ini dapat ditampilkan dengan optimal, maka diperlukannya adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Pada Service Desk ini, portal ini menggunakan Service Desk Plus yang dimana lumayan berat untuk digunakan pada komputer pada umumnya, terutama
pada minimum requirement yaitu Pentium 4, bahkan dibutuhkannya perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Ini dapat saran saran saya dapat untuk pengguna dapat menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih memadai atau menggunakan smartphone Android yang bisa lebih cepat dari Intel Pentium 4. Ya, sekian presentasi dari saya untuk melakukan presentasi tugas besar analisis dan perancangan SBU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.